Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Setelah kita mempelajari tentang stunting di video sebelumnya, sekarang kita telah mengetahui bagaimana kondisi stunting di Indonesia, dampak dari stunting, serta penyebab dan cara mencegah stunting. Di video ini, kita akan memaparkan bagaimana solusi stunting dalam perspektif Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, tak hanya menuntun agar umat manusia selamat di akhirat kelak, namun juga menuntun agar umat manusia selamat di kehidupan dunia. Agama Islam tak hanya menuntun kita untuk menjadi hamba yang memiliki kekuatan iman, namun juga menuntun agar kita bisa memiliki tubuh yang sehat dan kuat, sehingga menjadi generasi terbaik dan cerdas, serta bisa menjadi generasi yang unggul, yang mana hal ini juga akan berdampak pada generasi penerus kita selanjutnya. Peran orang tua merupakan kunci untuk menghasilkan generasi bangsa yang sehat dan tangguh. Al-Quran memperhatikan masalah ini dan meresponnya dengan memberi instruksi yang serius. Misal, di dalam menjaga kesehatan anak, ibu dianjurkan memberikan ASI kepada sang buah hati hingga 2 tahun lamanya. Sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbicara tentang cara merawat dan membesarkan seorang anak tidak hanya terbatas pada hukum menyusui seorang anak, wajib atau sekedar sunnah atau lainnya. Juga bukan hanya tentang siapa yang mempunyai kewajiban menyusui anak. Lebih dari itu, aspek lain dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 233 adalah tentang kesehatan anak. Pada bagian inilah, kajian surah Al-Baqarah erat kaitannya dengan topik stunting. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsir Al-Munir, jilid pertama, halaman 565, perintah menyusui dalam ayat tersebut disampaikan dengan redaksi berita. Namun, sebenarnya itu adalah perintah yang berfungsi sebagai penekanan agar dilaksanakan. Pada ayat ini, bukan hanya tugas ibu saja yang dimention atau ditekankan, karena masih pada ayat yang sama, ayah juga diwajibkan untuk menanggung nafkah, baik makanan maupun pakaian. Kata nafkah di sini menarik, karena nafkah sangat erat kaitannya dengan salah satu kebutuhan pokok atau primer, yakni makan dan minum. Maka kewajiban bagi ayah adalah menjaga kesehatan ibu maupun bayinya dengan mengusahakan yang terbaik untuk asupan keduanya. Jika ditelaah kembali, pada 2 tahun ASI yang diberikan oleh ibu, bayi juga mulai diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI ketika usianya 6 bulan. MPASI inilah salah satu yang dapat diusahakan untuk pencegahan stunting. Dalam memahami ayat ini, ditekankan perlu adanya kerjasama antara kedua orang tua dalam memberikan nutrisi terbaik bagi tumbuh kembang anaknya. Peran yang dapat ibu lakukan yakni memberikan ASI selama 2 tahun dan mulai memberikan MPASI ketika anaknya sudah berumur 6 bulan dengan memperhatikan asupan apa yang diberikan kepada anaknya. Sehingga di sini ibu perlu belajar mengenai keseimbangan gizi anaknya. Tugas ibu dalam ayat itu adalah menjaga nutrisi dari tubuhnya, yakni ASI, dan membuatkan MPASI dengan gizi yang seimbang bagi anaknya. Memperhatikan apa saja nutrisi yang dibutuhkan anaknya, makanan apa saja yang boleh maupun tidak boleh dikonsumsi oleh anaknya, dan ragam menu apa saja yang dapat diusahakan agar gizi yang didapatkan anaknya menjadi seimbang. Tugas ayah, yakni wajib memberikan support dalam hal nafkah, karena tentu saja ibu memerlukan biaya agar tidak terganggu kesehatannya dan air susunya selalu tersedia. Jangan sampai sang ayah mengabaikan hal ini dan mengurangi hak bagi istri yang juga berperan sebagai ibu dari anaknya. Dengan tuntunan yang demikian, maka anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan jiwa yang baik dari ayah dan ibunya. Bahkan jaminan ini akan tetap ada walaupun sang ayah telah tiada. Karena masih di dalam ayat yang sama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 disebutkan pula bahwa ahli warisnya lah yang akan menggantikan tugas sang ayah. Faktor pendukung lainnya dalam pencegahan stunting adalah kebersihan lingkungan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam Islam tak hanya mengatur tentang kebersihan semata, namun kesucian adalah hal yang paling utama. Sesuatu yang suci sudah pasti bersih, namun sesuatu yang tampak bersih belum tentu suci. Kebersihan lingkungan mempunyai peran besar terhadap kesehatan, terutama bagi kesehatan anak. Anak di usia belia belum memiliki pertahanan tubuh yang kuat. Asupan nutrisi yang baik saja tak cukup untuk melindungi anak dari penyakit. Asupan nutrisi yang baik hanya memberikan perlindungan imun dari dalam tubuh. Bahkan, penyerapan nutrisi akan sangat terhambat jika sang anak mengalami infeksi penyakit yang sebagian besar berasal dari lingkungan yang kotor. Disinilah peran dari kebersihan lingkungan yang harus selalu dijaga oleh orang tua. Sebagai bentuk pencegahan penularan maupun sumber penyakit dari lingkungan sekitar terhadap tubuh si anak. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana yang nyaman dan bebas dari penyakit. Oleh karenanya, marilah kita menjaga asupan nutrisi bagi ibu dan anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupan balita, serta terus tingkatkan kebersihan lingkungan demi mewujudkan cinta terbaik kita untuk sang buah hati. Mari ciptakan generasi penerus yang unggul, berkualitas, dan cerdas. Sekian pemaparan dari kami. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen, serta share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.